tanggal 29 untuk bulan ini, bulan April 2022, apakah akan benar-benar pengumuman seleksi akademik seperti gosip atau info yang beredar Bapak Ibu sekalian? Nah, silakan disimak fakta atau informasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan Supedia, sahabat sekolah Anda. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, segera subscribe karena di channel ini akan selalu menyajikan info yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sekolah Anda. Oke, berkaitan dengan tanggal 29 ya, akhir-akhir ini beredar ya, baik di media sosial, di Facebook, di WA, di Telegram, itu menginfokan bahwa 29 April ini adalah pengumuman seleksi akademik. Nah, kita akan mencoba menggali informasi data-datanya ya berkaitan dengan seleksi akademik ini. Kita ketahui bersama bahwa seleksi akademik tahap 1 ini telah selesai dan berhasil berjalan dengan lancar ya untuk secara umum per 24 April kemarin. Jadi sudah selesai untuk seleksi akademik tahap 1 dan sekarang masih masa penantian untuk hasilnya tentunya ya. Dan juga kita tahu bahwa seleksi akademik tahap 2 akan segera juga dirilis. Nah, di sini ya ini akar informasi atau mungkin hal yang mungkin Bapak Ibu yang baru mengetahui atau sudah mengetahui berkaitan dengan informasi. Jadi di sini ada informasi yang beredar ya, kurang lebih tidak perlu kami sampaikan ini dari siapa, intinya dari grup ya. Dari grup kita Bapak Ibu sekalian ya. Disampaikan ada sebuah informasi ya dari audiensi yang dilaksanakan oleh ini ya hari Senin tanggal 25 dilaksanakan penyerahan surat ke PGRI di pusat dan pertemuan di gedung Kemdikbud ya yang disasarkan ke Ditjen PTK Pak Iwan Sahril ya GTK, dan untuk PPG Pak Temu Ismail, tapi dalam hal ini tidak bertemu dengan yang bersangkutan langsung atau diwakili ini ya. Adapun hasilnya ya ini berkaitan dengan P3K. Saya rasa untuk P3K skip ya Bapak Ibu, karena di video ini kita kebetulan fokus ke PPG ya. Nanti yang P3K ya silahkan bisa dicek ini ya, silahkan dibaca Bapak ya. Nah, yang berkaitan dengan PPG atau pertemuan dengan Direktur PPG dalam jabatan 2022, ada informasi yang pertama. Non-PNS mengikuti PPG yang mengajar SD tidak harus ijazah S1 bagi SD asalkan linear sesuai dengan surat edaran di atas. Ya, ini sudah sering kita bahas juga Bapak sekalian ya. Yang poin 1 ini sudah sering kita bahas ya. Intinya Bapak Ibu S1-nya apa? Jadi tidak pengaruh Bapak Ibu S1-nya apa, sekarang ngajar apa, ya, itu tidak ngaruh ya. Intinya artinya begini Bapak Ibu, prinsipnya Bapak Ibu mengajar S1-nya ijazah apa. Nah, itu. Misalkan Bapak Ibu tidak cocok dengan S1-nya, mengajarnya itu tidak masalah, gitu ya. Lalu guru mengajar di swasta, guru negeri, ya ini tidak ada perbedaan Bapak Ibu di sekolah negeri swasta. Intinya nanti hasil seleksi akademik Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada pemetaan atau beda-beda. Masa kerja sampai 2015 ke bawah bisa terdaftar sebagai PPG dalam jabatan, jelas. Kemudian PPG dalam jabatan hanya 1 kali pretest, sedangkan prajabatan 3 jenis soal pretest ya. Ini untuk prajabatan nanti mungkin Bapak Ibu bisa cek juga di Schoolpedia, kita sudah membahas juga tentang prajabatan. Nah, kalau dalam hal ini tentang seleksi akademik yang dalam jabatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk PPG dalam jabatan disubsidi oleh pemerintah, jelas ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk pembiayaannya itu boleh dikatakan gratis ya untuk PPG dalam jabatan. Lalu PPG dalam jabatan hanya 58 hari ya, ini jelas. Kemudian diberikan keringanan pembelajaran ya, agar Bapak Ibu tidak meninggalkan tugasnya sebagai guru dari sekolah ya. Kemudian pembelajaran PPG SKS ya, oke, nilai passing grade-nya diberikan afirmasi 10 poin dari PPG prajabatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian belum ada informasi resmi, jadi ini Bapak Ibu jadikan literasi saja ya, jangan diambil hati ibaratnya ya. Kemudian yang ke-10 PPG prajabatan lebih lama dalam pembelajaran, lebih susah dan lebih berat serta belum tentu lulus walau sudah bayar karena dipersiapkan untuk menjadi guru profesional ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau PPG prajabatan itu sasarannya adalah calon pendidik yang belum menjadi guru ya, sasaran utamanya, dan S1 tentunya ya. Ada syarat-syaratnya, nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, yang berikut untuk kelulusan seleksi PPG dalam jabatan melalui ranking dengan kota provinsi juga berdasarkan lama masa kerja ya. Ini
Jadi nanti di ranking hasil seleksi akademik Bapak Ibu, prinsipnya kalau Bapak Ibu lulus seleksi akademik nanti tinggal nunggu antrian ranking berapa akan pemanggilan, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian Kemdikbud mengharapkan Dikdikbud daerah kerjasama dengan LPTK mengadakan bimbingan dalam PPG. Ya seperti di Schoolpedia ini juga membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal informasi ya untuk tidak salah menafsirkan atau mendapat informasi yang kurang pasti. Kemudian Kemdikbud hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi PPG saja. Ya, jadi yang sifatnya tryout dan lain sebagainya itu tidak diselenggarakan oleh resmi Kemdikbud, tidak ada. Kemudian pengumuman pretest PPG atau seleksi akademik ini periode 1 tanggal 29 April. Nah, ini sekalian Bapak sekalian ada informasi ini. Dan kalau kita lihat secara legalnya, secara resminya, ini kita lihat di web PPG Kemdikbud juga tidak ada timeline yang menyatakan bahwa jadwal resmi untuk pengumuman Kemdikbud ini akan dilaksanakan 29 April ini. Belum ada informasi Bapak Ibu sekalian ya. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, untuk pengumuman ini ya tanggal 29 April ini sebenarnya juga ada pengumuman, tetapi bukan pengumuman seleksi akademik Bapak Ibu sekalian ya kalau legal atau resminya. Dan di sini dilaksanakan oleh tim 9 delegasi pendidik Indonesia ya, ini ada nama-namanya. Nah, ini kemudian ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, 29 April kalau dilihat dari di timeline PPG tahap 2 ya, ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran ya. Nah, jadi ini kalau yang ini pasti Bapak sekalian ya. Kalau yang ini pasti jadi pengumuman untuk 29 April itu adalah pengumuman seleksi administrasi bagi PPG tahap 2 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau yang seleksi akademik ya saat ini belum ada info resmi Bapak Ibu sekalian. Apakah 29 April itu betul atau tidak ya, masih menjadi misteri. Tetapi kalau kami jelaskan kemarin ya bahwa diprediksikan itu Mei Bapak Ibu sekalian ya, diprediksikan Mei. Artinya tidak menutup kemungkinan bisa saja 29 April ini benar-benar terlaksana. Tapi saya rasa mungkin pendapat dari Schoolpedia ini bisa saja nanti dibarengkan dengan semua Bapak Ibu yang tahap 2. Jadi ketika tahap 2 sudah seleksi akademik, nah baru nanti akan dipost secara global, secara umum semua pendidik, semua guru yang telah mengikuti seleksi PPG. Jadi nanti perankingannya jelas untuk menentukan siapa-siapa yang mengikuti PPG. Karena setelah 29 April ini otomatis kan cuti bersama 1 minggu dan kemudian akan ada seleksi administrasi, dan seleksi administrasi juga tidak lama Bapak sekalian ya. Di sini kalau kita lihat berkaca pada periode tahap 1 ini juga cukup cepat ya, hanya kurang lebih 10 hari saja ini ya. 10 hari, jadi kemungkinan besar ya tetap Mei. Tapi sekali lagi ini informasi Bapak Ibu selalu pantau terus di portal ppg.kemdikbud.go.id karena di sini adalah info yang resmi sekali. Kalau hal-hal yang sifatnya dari grup WA atau YouTube dan lain sebagainya, kalau tidak menyajikan bukti-bukti fakta terkait ya, Bapak Ibu jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh, apalagi nanti Bapak Ibu semakin galau ya menanti pengumuman. Dan tentu di akhir ini juga Bapak Ibu sekalian ya, untuk seleksi akademik ini apakah Bapak Ibu sudah bersiap menerima hasilnya, dan semoga lulus semua Bapak Ibu yang menyimak video ini ya. Amin. Sekian Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe dan share, like video ini juga untuk update terbaru. Sampai jumpa.